Selamat siang, saya akan mempresentasikan studi kasus transformasi digital pada PT Telkom Infrastruktur Indonesia atau Infinexia sebagai penyedia infrastruktur fiber optik B2B dengan judul Digital Business Transformation Strategy for Underground Fiber Optic Infrastructure Protection. Kenalkan, nama saya Rahmiana Nurfaliza dengan NIM 270831045. Di sini pada bab 1, Infinexia merupakan perusahaan wholesale fiber yang menyewakan jaringan FTTH ke ISP atau OLO seperti MyRepublic. Masalah utamanya adalah kabel fiber optik bawah tanah sering sekali rusak akibat aktivitas penggalian pihak ketiga yang tidak terkoordinasi dengan baik dan juga menyebabkan kerugian sebesar kurang lebih 10 miliar per tahunnya dari denda SLA dan juga biaya perbaikan darurat. Akar masalahnya itu ada dua, yaitu data lokasi aset yang tidak akurat dan sistem deteksi yang reaktif. Dan juga baru diketahui setelah kabel yang putus, bukan mencegah atau aktivitas preventif. Selanjutnya, pada bab 2, dibahas bahwa visi transformasi digital ini menjadi penyedia jaringan fiber yang paling andal, berbasis data real-time dengan strategi utama membangun digital twin dan juga GIS yang presisi. Sistem deteksi dini berbasis sensor serat optik dan juga mewajibkan kontraktor memasang alat pelacak pada tiap ekskavator sebagai syarat izin galian di jalur kabel Infinexia. Kemudian di sini juga ada transformation objektifnya untuk menurunkan insiden kabel yang putus dan juga meningkatkan pencapaian SLA, membangun basis data aset jaringan yang akurat dan real time, kemudian menjadikan kepatuhan galian pihak ketiga sebagai bagian dari proses perizinan resmi. Kemudian meningkatkan kepercayaan mitra dan juga hal ini menyoroti dampak yang nyata pada kinerja bisnis yang selalu diikat oleh sasaran jelas dan terukur pada level operasional, bukan hanya sekedar adopsi teknologi tanpa target keberhasilan yang spesifik. Kemudian Digital Initiative itu mengacu pada 9 pilar transformasi digital, yaitu strategic alignment, customer-centric design, business process optimization, enterprise architecture, data and analytic, operating model, digital adoption enablement, security and compliance, dan juga performance measurement. Serta pada bab 3 dibahas yaitu merupakan Infonesia merupakan model bisnis yang B2B, yaitu pelanggan ISP atau OLO yang merancang partner portal agar mitra bisa memantau status jaringan SLA secara real time, bukan lagi menunggu laporan manual, kemudian untuk dikumpulkan dan digunakan untuk peringatan dini resiko dan mencegah insiden. Kemudian ada digital touch point-nya. Sebagai perusahaan B2B, Infinexia perlu dirancang untuk melayani mitra korporat. Kemudian di sini ada data customer dan juga customer value-nya. Kemudian pendekatan ini itu konsisten dengan temuan dari Liu et al. 2024 yang menunjukkan bahwa pengenalan pola atau routine detection dari data pelanggan memungkinkan perusahaan memberikan intervensi yang lebih tepat waktu dan juga relevan. Kemudian ada sosial CRM strateginya, yaitu CRM terpusat yang mengonsolidasikan seluruh riwayat interaksi, kontrak, dan juga insiden per mitra dalam satu profil akun. Kemudian ada eCRM dan juga elemen sosial CRM lainnya. Kemudian ada risk management, itu untuk pengumpulan data mitra dan juga data operasional jaringan menimbulkan beberapa risiko yang perlu dikelola. Contohnya itu ada risiko privasi, kepatuhan regulasi, ada trust dan juga risiko etis dan juga mitigasi yang diusulkan itu penerapan prinsip privacy by design. Kemudian ada KPI, Infonexia, serta Digital Operating and Implementation Plan yang ada pada bab 4, di mana perizinan proses perizinan galian yang terintegrasi dengan verifikasi digital didukung arsitektur sistem berlapis dari sensor hingga analitik prediktif. Kemudian di sini ada eh, arsitektur sistem informasi Infonexia dengan 5 lapisan atau 5 layer. Ada sensing, data, integration, application, dan juga analytic layer.
serta ada data dan sistem integration plan, dan juga governance, cyber security, and risk management consideration. Dalam implementasinya, tentu ada KPI measure success yang perlu dicapai dan juga implementation roadmap, di mana jangka pendeknya ada 0 sampai 12 bulan, hingga jangka panjangnya 2 sampai 4 tahun, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara uji coba di daerah Jakarta Barat dengan memasangkan tiap ekskavator dengan alat pelacak, sehingga kabel-kabel yang tertanam yang dimiliki oleh Infanexia dapat dimonitoring dan selalu tetap terjaga agar tidak terjadi insiden atau kabel yang terputus. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan kolaborasi antar Pemda, di mana tiap ekskavator yang akan melakukan aktivitas penggalian diwajibkan memasang alat pelacak tersebut. Kemudian, impact dari bisnis ini tidak hanya dirasakan oleh Infranexia dan mungkin akan dapat sebagai motivasi dan inspirasi dari penyedia layanan serupa di luar Infranexia, di mana new value proportion-nya itu mengubah Infranexia dari penjual kapasitas pasif menjadi penyedia layanan dan jaminan keandalan yang lebih reliability as a service. Kemudian target customer segment-nya itu berpusat pada B2B dengan segmen baru atau mitra korporat yang membutuhkan konektivitas kritis yang secara khusus mencari penyedia dengan rekam jejak yang terukur. Kemudian ada digital channels, customer relationship strategy, key digital resource, key digital activity, key partners or ecosystem players. Kemudian ada revenue model dan juga cost structure dengan biaya yang seharusnya menurun, itu biaya perbaikan darurat, biaya penanganan, dan juga surveyor itu menjadi lebih efisien, di mana tiap surveyor nanti yang akan turun ke lapangan untuk memonitoring itu tidak terlambat, atau saat surveyor datang mengecek proses penggalian, itu sudah terukur dan terlihat jelas dari dashboard yang sudah dibuat. Kemudian, model bisnis ini secara langsung menjawab akar masalah yang mengidentifikasi kerusakan kabel fiber optik akibat penggalian pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kurang lebih 10 miliar per tahun dengan identifikasi akar masalah yang bersifat ganda, tidak hanya ada data lokasi aset yang akurat dan real time, serta jaminan keandalan berbasis data. Sekian dari saya, terima kasih.